Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan minal jannah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kelapangan waktu, yang utama lagi masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dengan tujuan yang sama, insyaallah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pelantaran kita menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Yang fardhu ala kulli muslim. Wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang sudah memeluk Islam. Untuk kesempatan malam hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar membaca surat Al-Kautsar, dan malam ini kita akan sama-sama belajar. Kami pun sudah belajar di sini untuk memahami dan mengambil faedah dari surat Al-Kautsar. Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu untuk mengulangi kita membaca surah Al-Kautsar dengan bacaan yang baik. Nanti saya contoh, silakan dijawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita jangan lupa nih ketika memasuki huruf ra yang sebelumnya dia fathah dan di posisi huruf ra dia sukun, maka ditebalkan nih. Kita coba untuk melatih membaca huruf ra dalam keadaan tebal. Jadi jangan sampai kita menipiskan atau tidak terlihat dia tebal maupun tipis. Nanti belajar ini bukan kautsar tapi kautsar, ini ditebalkan. Surat Al-Kautsar, Bapak Ibu sekalian, termasuk surat yang paling pendek. Ini di antara surat-surat pendek lainnya. Al-Kautsar. Selain Al-Kautsar, yang pendek surat apa? Surat An-Nasr. Berapa ayat? 3 ayat ya. Habis setelah itu selain Al-Nasr Al-Asr
Ini 3 ayat itu. Dan ini al-'asr wal 'asr itu ya. Langsung an-nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya al-kautsar. Ini tiga surat ini termasuk 3 surat yang paling pendek. Dari antara 3 ini yang paling pendek adalah surat al-kautsar. Ya, jadi insyaallah kalau surat yang pendek insyaallah kita semua hafal. Insyaallah ya. Nah, kalau surat yang paling panjang Al-Baqarah. Nggih. Al-Baqarah surat ke berapa, Bu? Kedua dari surat Al-Fatihah yang pertama. Ya. Dari surat yang paling pendek surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ini termasuk surat yang agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di mana tuh? Di Mekah atau di Madinah? Yang penting bukan di Indonesia ya. Ya, di Mekah ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa ulama yang berpendapat di Madinah. Dikarenakan pelisihan itu di ayat ini. Jadi di ayat pertama di surat Al-Kautsar ini menerangi tentang Rasulullah dihina oleh para musuh-musuhnya, para kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW mendapatkan musibah. Dari ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ini untuk sebab turunnya di Mekah dengan alasan ayat yang pertama karena Rasulullah pernah mendapat musibah putra-putra Rasulullah setelah meninggal, maka banyak kaum Quraisy yang menghina bahwa Muhammad telah terputus. Tapi ada yang mengatakan di Madinah dikarenakan ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka setelah ada perintah ibadah. Jadi kebanyakan Bapak Ibu sekalian kalau kita mendapati ada ayat yang menerangkan tentang akidah, tentang keyakinan itu turunnya ketika di Mekah. Dan karena memang penguatan akidah ketika di Mekah. Ya, sebelum turunnya ibadah, sebelum ada perintah untuk beribadah, kaum muslimin dikuatkan dulu akidah. Nah, dan kebanyakan ayat-ayat yang turun yang mengenai tentang akidah dan tauhid itu di Mekah. Sedangkan ketika masuk ke Madinah, maka banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk beribadah. Maka ada sebagian ulama, walaupun tidak banyak begitu, ada sebagian yang berpendapat itu turunnya di Madinah. Tapi jumhur kebanyakan para ulama dia berpendapat Al-Kautsar ini turun di Makkah dikarenakan ketika Rasulullah pertama kali ditinggal atau wafat salah satu dari anaknya yaitu Qasim. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebab turunnya yang pertama ini yang kita bahas yang masyhur yang kita ambil banyak pendapatnya, yaitu Rasulullah pernah kehilangan putra beliau yang bernama Qasim. Anak Nabi Muhammad ada berapa Bapak? Anak Nabi Muhammad seluruhnya, dari yang putra maupun putri. Ada yang tahu jumlahnya? Berapa? Belum tahu. Ya, ada 7. Okay. Kalau istri Rasulullah ada tahu? Ada 4? Banyak ya. Istri Rasulullah ada yang mengatakan 11. Ada yang mengatakan 9. Ya, ini tergantung karena ada beberapa ada beberapa ulama yang berbeda masalah menyikapi ini termasuk istri Rasulullah atau budak sahaya begitu. Nah, nanti kita akan jelaskan itu. Tapi kita nggak fokus di situ ya. Tapi kita fokus ke kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini. Ya. Ketika di Mekah, ya, yang pertama anaknya Rasulullah itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan.
dari putra Rasulullah yang laki-laki ini ada namanya Qasim. Makanya Rasulullah biasanya disebut namanya Abu Qasim. Nih, Abu bukan Abdul nih. Abu. Abu Qasim. Jadi bapaknya Qasim. Nah, yang kedua, anak yang kedua, maksudnya bukan anak kedua, anak laki-laki yang kedua adalah Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Nah, Ibrahim ini beda ibu dengan Qasim sama Abdullah. Ya, kalau misalnya Qasim dan Abdullah ini meninggalnya ketika Nabi Muhammad sedang di Mekah. Kalau Qasim lahir ketika Rasulullah hendak diangkat menjadi nabi, sedangkan Abdullah itu ketika Rasulullah sudah jadi nabi. Tapi meninggalnya duluan Qasim ini. Qasim meninggal dulu sebelum kenabian. Langsung ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, yang meninggal adalah Abdullah. Nah, Ibrahim meninggalnya ketika di Madinah, dan Ibrahim ini anak dari istri Rasulullah yaitu Maria Al-Qibti. Istri Rasulullah yang bukan istri. Jadi ada perbedaan ya masalah masalah Maria. Ini Maria ada yang mengatakan beliau budak Rasulullah yang dinikahi. Okay. Sedangkan ada yang mengatakan anak Maria ini bukan masuk istri Rasulullah, tapi budak dari Rasulullah gitu. Jadi tidak sempat dinikahi. Ini ada istilah, nggak ada perbedaan para ulama mengenai ini. Nah, ketika Rasulullah SAW ini ditinggal pergi oleh anaknya, maka para kafir Quraisy itu mencaci Nabi Muhammad SAW. Beliau terputus nasabnya, karena zaman dahulu nih anak laki-laki ini jadi idaman, sedangkan anak perempuan jadi hinaan. Makanya kalau pernah kami sampaikan salah satu perbuatan mereka ketika mendapati anaknya yang lahir adalah perempuan, maka anaknya dikubur. Seperti hadis yang pernah kami sampaikan wa'adul banat. Kebanyakan mereka membunuh anak perempuan mereka secara hidup-hidup, entah ketika baru lahir dibunuh atau ditunggu sampai dia agak besar begitu baru dibunuh dengan cara dipendam hidup. Jadi dengan cara lahir begitu. Mereka kalau udah menemukan istrinya melahirkan anak perempuan, langsung mukanya merah, malu rasanya. Karena bagi mereka anak perempuan itu istilahnya bagi mereka kaum jahiliyah itu menganggap perempuan itu nyusahin, nggak bisa bertindak apa-apa, habisin beras saja. gitu kalau bahasa kita. Kalau laki-laki dia bisa bekerja dan sebagainya, akan mengikuti orang tuanya atau bapaknya. Kalau perempuan tidak, perempuan lebih condong ke di rumah saja, begitu. Nah, kebanyakan mereka kalau sudah mendapati anak itu perempuan yang lahir, ya, maka langsung kalau yang membunuhnya setelah agak dewasa, agak besar bukan dewasa nih, agak besar sedikit, diajalah anak itu langsung di padang pasir yang sudah disiapkan galiannya. Langsung ada yang cara dengan melempar suatu, minta tolong anaknya untuk mengambilkan, langsung dipendam. Walaupun dalam batin mereka sakit, maksudnya mereka sedih sebagai orang tua, tetap ada rasa sedih bagi mereka. Ya. Tapi karena rasa malunya itu melebihi itu, maka tetap dikubur. Nah, maka ketika Rasulullah SAW ini mempunyai anak laki-laki dan meninggal, maka orang-orang sekitarnya, orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan Rasulullah telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karena anak laki-laki ini menjadi tolak ukur suatu kebahagiaan suatu keluarga. Jadi itu sudah umumnya, walaupun Rasulullah tetap namanya manusia, walaupun Rasulullah tahu ini anak ini
sudah meninggal pastinya itu juga akan ketemu ketika di surga. Begitu. Setiap orang tahu ketika orang itu meninggal, entah keluarganya maupun saudaranya meninggal, pasti sedih. Itu hal yang wajar. Rasulullah pun juga demikian. Tapi dilarang kalau ketika kita meratapi, itu dilarang. Kalaupun kita mendapati ada saudara kita meninggal atau siapapun itu dan kita menangis, itu hal yang wajar. Dan Rasul juga demikian. Rasulullah pun ketika Ibrahim meninggal ditelepon Rasulullah SAW. Dan Ibrahim ini meninggalnya bukan di Mekah, meninggalnya ketika sudah hijrah ke Madinah. Nah, kalau anaknya Nabi Muhammad yang perempuan ada berapa? Kalau di laki-laki ada 3, totalnya 7, perempuannya jadi ada 4. Yang paling besar siapa namanya? Yang paling itu paling terakhir itu. Paling besar namanya Zainab. Kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulthum, keempat baru Fatimah. Anaknya meninggal semua kecuali Fatimah, meninggalnya ketika wafatnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah yang meninggal 3 anak perempuannya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Putri Rasulullah yang meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal baru mengikuti, yaitu Fatimah. Jadi anak Rasulullah itu ada 7, dan semuanya meninggal sebelum semua meninggal. Yang 6 meninggalnya sebelum Nabi Muhammad meninggal. Fatimah meninggalnya setelah Nabi Muhammad meninggal. Dan itu jaraknya tidak lama, tidak lama, karena memang kerinduan dari Fatimah pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini asbabun nuzul yang pertama. Ini hal yang disepakati bahwa Allah turunkan ini untuk menghibur, karena ketika itu Rasulullah dalam keadaan sedih yang sangat, karena Rasulullah mendapati anaknya laki-laki yang dibanggakannya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Nah, kita coba untuk sama-sama mengambil faedah dari ayat per ayat dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka. Sungguhnya kami, begitu. Inna, sungguhnya kami. A'tainaka, kami telah memberimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Al-kautsar itu banyak sebenarnya arti bahasanya. Tapi ini maknanya ada 2 para ulama. Ada yang mengatakan al-kautsar nanti lebih merujuk ke namanya telaga al-kautsar. Yang berikutnya al-kautsar itu tentang nikmat-nikmat yang banyak. Ya. Al-kautsar dari segi bahasa itu banyak artinya. Ya. Tapi sini Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'taina, inna sungguhnya kami. Nah, ini jadi salah satu kata yang sering diambil dijadikan olokan bagi orang-orang kafir. Ya, karena orang Islam itu kan tauhid ini satu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lainnya menyebutkan inna, sungguhnya kami. Ya, dia maksud kami itu siapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu satu. Begitu. Nah, maka makna kami dalam Quran dan kalau kita mendapati ada ayat-ayat yang diawali dengan kami, maka maknanya 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami itu sebagai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau misalnya ada pejabat atau apa kan kadang kami kan begitu guys. Istilahnya benda ini aku gitu. Tapi karena untuk mengagungkan maka dengan kata kami yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, artinya banyak karena memang secara bahasa nun biasanya kalau bahasa Arab itu kan ana itu kan aku begitu ya. Kalau nahnu itu kami atau kami atau kita begitu. Maka kalau na itu sebagai kata ganti dari nahnu begitu. Ya, maka ada yang mengatakan banyak dan sebagian ulama yang saya pernah mendapat juga
menjelaskan bahwa istilahnya keagungan Allah dengan nama nahnu, dengan kami, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu kadang meminta bantuan kepada malaikat-malaikat. Maka kadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kata inna. Gitu. Apa istilahnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Ya. Nanti kan di situ ada campur tangan para malaikat untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada yang demikian. Tapi yang paling masyhur adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna, memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kenikmatan. Al-Kautsar banyak. Kalau dalam bahasa Arab katsirun atau katsiratun itu banyak. Di atasnya banyak sekali itu aksar. Ya, kalau misalnya cantik itu jamilah. Kalau lebih cantik ajmal. Begitu ya. Jadi kalau katsirun lebih banyak, katsirun banyak, kalau lebih banyak aksar. Kalau banyaknya banget kautsar. Kalau bahasa Jawa banyak bahasanya apa, Bu? Bahasa Jawa. Apa, Bu? Akeh. Kata. Kalau banyak banget kata sangat. Kalau banyak banget lebih banyak lagi wakeh gitu. Wah. Watah gitu ya. Orang Jawa Timur ya. Watah. Wakeh. Itu menunjukkan banyak banget gitu ya. Nah, jadi Kautsar ini menunjukkan banyaknya begitu. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kautsar. Ya, banyak sekali ini Allah ini istilahnya memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Nabi Muhammad itu dijatuhkan dengan ketika meninggalnya anaknya Nabi Muhammad SAW yang laki-laki, maka dihiburkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul, sayyidul mursalin. Habibatullah. Jadi kalau Nabi ada, atasnya ada Rasul. Karena Rasul lebih sedikit dibandingkan dengan Nabi. Di atasnya Rasul ada Nabi yang lebih diistimewakan karena kesabarannya, namanya Ulul Azmi. Ada berapa? 5. Di atasnya lagi ada yang Allah istimewakan, ada 2 Nabi. Siapa, Bu? Ibrahim dan Nabi Muhammad, disebutnya Khalilullah. Maka 2 nabi, nama nabi ini yang sering kita sebut ketika salat. Ya, Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Ibrahim. 2 nabi yang selalu disebut karena 2 Khalilullah, Khalil yang kasihnya Allah Subhanahu wa taala dari para nabi itu 2, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Dan memang Nabi Ibrahim juga nenek moyangnya ya, karena memang masih Nabi Muhammad masih keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, dari semua Nabi yang Allah cintai ada Nabi Muhammad, Habibullah, Sayyidul Mursalin, ketuanya, penghulunya para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kenikmatan, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk Nabi yang paling banyak umatnya dibandingkan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi-Nabi sebelumnya itu diutus kepada kaum-kaum. Bani Israil, Nabi siapa? Kaum Ad, Nabi siapa? Kaum Samud, Nabi Muhammad seluruh alam semuanya. Semua yang keturunan Bani Israil ya harusnya begitu ikut ke Nabi Muhammad pada zaman ini ya. Maka itu satu kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling agung adalah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad juga yaitu
kenikmatan semua pengikut Nabi Muhammad itu patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Bani Israil termasuk umat yang selalu membanggakan kepada Nabi Musa. Mengatakan Nabi Musa, kalau kita tidak melihat Nabi yang kamu serukan, kami tidak akan beriman. Ketika didatengin, hancurkan begitu saja, terpental semuanya. Sampai mengatakan banyak ketika Nabi Musa harus pergi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dititipkan oleh Nabi Harun. Harusnya dia beribadah menauhidkan Allah, malah buat patung anak sapi. Nih, membanggakan. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW para sahabat gak demikian, walaupun ada sebagian yang memang ada yang munafik begitu. Tapi banyak yang patuh pada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah memerintah sesuatu, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Itu mereka tidak pernah mengatakan sami'na wa ata'na. Dan Allah juga, Rasul juga mengabarkan bahwa apakah kalian ini ketika Rasulullah mengatakan suatu perintah tapi mereka tidak melaksanakan, mereka akan Rasulullah akan mengatakan, apakah kalian ingin seperti yang Bani Israil yang mengatakan kepada Nabi Musa, kami taat dan kami bermaksiat begitu ini. Kami mendengar tapi kami tidak menjalankan. Nah, itu suatu kenikmatan dan kita juga harus mengambil pelajaran pada ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak. Banyak berapa kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu? Tidak bisa maka ayatnya apa Pak? Kalau tidak itu la tuhsuha. In nikmatallahi la tuhsuha. Kenikmatan Allah itu bisa dihitung, maka nggak perlu nikmat itu untuk dihitung. Nikmat itu perlunya diapain, Pak? Disyukuri. Jadi kalau ada nikmat maka disyukur. Maka ketika kita menyukuri nikmat itu akan bertambah. Bagaimana kita menimbulkan rasa syukur itu, Bapak Ibu? Kita sudah mendapatkan nikmat, tapi tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa syukur itu? Caranya bagaimana? Ada betul orang yang Allah berikan banyak tentang kenikmatan dunia tapi tidak bersyukur? Ada betul? Ada. Allah berikan nikmat, ya mungkin dilihat dari segi masalah harta dia tidak banyak seperti orang yang lainnya, tapi dia tidak bersyukur juga ada. Nah, makanya bagaimana cara untuk memunculkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana memunculkan rasa syukur ini? Karena orang mau banyak harta, banyak apapun harta atau kenikmatan yang Allah berikan, kalau tidak ada rasa syukur tidak akan bahagia sama sekali. Maka tips untuk bisa bahagia dengan apa yang kita peroleh itu dengan rasa syukur. Bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur itu? Dengan itu sudah tipsnya. Rasul juga pernah bersabda ini, bagaimana kita memunculkan rasa syukur. Nih, lihat yang lebih. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada kalian sesuatu yang di bawah kalian. Itu caranya. Nggak ada cara lain kalau menurut saya. Makanya sering saya siapa begitu ketika dia mengeluh dengan kehidupannya, kadang saya kasih nasihat itu nih, apapun yang dia keluhkan, masalah ekonomi, masalah apapun, masalah dunia lah, entah pasangannya, entah anaknya, apapun itu, maka ingat dari sini buat dia bersyukur. Saya yakin pasti nggak mungkin tidak ada yang di bawah kita tentang apapun. Tentang fisik kita pasti ada yang mungkin lebih lemah dari fisik kita. Masa harta pasti ada yang lebih kurang dari kita. Apapun itu nggak pasti ada. Itu cara untuk kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Kalau perlu kita misalnya ada anak, mungkin kita punya anak merasa tidak bersyukur dengan apa yang dia makan saat itu.
Maka coba kita lihat video mungkin orang yang nggak bisa makan satu, mungkin kita lihat ajak dia di bawah jembatan misalnya atau apapun itu, lihat ada orang yang kesulitan untuk makan, gitu. Maka dia akan menunjukkan rasa syukur gitu. Ya. Itu salah satu cara yang paling ampuh menurut saya untuk kita bisa mensyukuri kehidupan ini. Ketika syukur ada pada diri kita, siapapun yang kita nikmati itu terasa nikmat. Kalau nggak ada rasa syukurnya nggak akan nikmat rasanya, pengennya terus-terus dan terus-terus. Maka itu yang pertama, banyak yang Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, Al-Kautsar ini maknanya adalah tentang sungai Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar, telaga yang Allah telah siapkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna a'tainaka. Ini kalau dalam bahasa Arab dia maksudnya fi'il maudhi. Fi'il maudhi itu fi'il yang dia menyatakan lampau atau sudah terjadi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan, istilahnya sudah menyiapkan telaga Al-Kautsar ini. Telaga Al-Kautsar ini ada dimunculkan Allah ketika di mana? Surga atau di mana? Pada masa ketika manusia dikumpulkan, ketika trompet yang berdua, malaikat merompet kedua, dibangkitkan semua manusia. Yang awalnya kan di trompet pertama, malaikat Israfil merompet yang pertama, semua hancur, semua yang di bumi di langit mati, termasuk para malaikat nanti. Yang merompet juga meninggal, yang menyambut nyawa juga meninggal. Semua meninggal, Allah hidupkan waktu trompet yang kedua, baru dikumpulkan pada tanggal keempat, yaitu pada dalam kondisi Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan matahari 1 mil. Kalau sekarang berapa mil? Ribuan mil. Itu udah panasnya terasa. Panasnya terasa. Itu pun sudah dilindungi sama ozon yang begitu, masih terasa, apalagi yang tidak dilindungi begitu. Terbakar gitu sampai. Pernahkah kejadian ketika musim panas itu sampai hutan kebakaran karena panasnya? Apalagi dalam keadaan itu dekatnya 1 mil. Bagaimana kondisi manusia saat itu? Haus pasti, merasa kekeringan sampai dikatakan setiap orang itu akan mendapati dirinya masing-masing dalam keadaan berkeringat, ada yang di mata kaki, ada yang selutut, ada yang sampai tenggelam, sampai Rasul mengatakan dengan isyarat sampai mulutnya begitu. Jadi masing-masing ada tergantung amal perbuatannya saat itu. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan orang-orang yang ketika dalam kubur itu dibangkitkan, ada yang berjalan dengan merangkak, tapi dalam keadaan semuanya tidak berpakaian, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu pada padang mahsyar. Dari manusia pertama sampai terakhir dikumpulkan. Berapa banyak itu? Miliaran lebih. Dikumpulkan di satu dalam keadaan telanjang, tidak dihitan. Ada yang berjalan dengan merangkak, ada yang jalan dengan berdiri, ada yang jalan dengan wajahnya. Bagaimana Bu kalau jalan wajahnya? Sekarang juga ya, mukanya opek-opek. Bergantung amal perbuatan dia lakukan. Dikumpulkan di situ dalam keadaan sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus. Setiap nabi mempunyai telaga. Maksudnya telaga, Kautsar kan banyak, maksudnya telaga dengan air yang banyak begitu maksudnya. Setiap nabi itu punya telaga masing-masing, tapi telaga yang paling besar yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan riwayat besar, lebar dan panjangnya ini sekitar sebulan perjalanan. Kalau tadi saya coba Google, kalau dari menulis ini, kalau sampai Jakarta itu kalau jalan kaki itu 14 hari. Gitu. Ini dari menulis sampai Jakarta. Dari menulis sampai Aceh ini
Kalau sampai Aceh itu 26 hari. Kalau jalan kaki ini. Ya, karena umumnya Rasulullah ketika bersabda kan belum ada pesawat ya. Waktu umumnya kan maksudnya secara umum ketika itu perjalanannya ya jalan kaki dengan onta dan sebagainya gitu. Ya. Kalau pas saya nyari dapat itu 31 hari itu dari Indonesia sampai Thailand. Nah, itu 31 hari. Ya, sebulan ya. Ya, itu sebesar itu nih, sekitar itu awalan ya, tapi menunjukkan ya dalam riwayat disebutkan panjang dan lebarnya itu satu bulan perjalanan, walaupun ada riwayat lain yang lain. Dan airnya ini lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dan ini airnya itu muncul itu karena airnya dari sungai dari surga. Makanya ada yang sungai telaga karena begitu. Maksudnya sungai itu dari surga ngalir ke ditampungan dengan telaga itu yaitu telaga Al-Kautsar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk Nabi Muhammad jana atau gelas yaitu bahasa kitanya itu sebanyak bintang-bintang banyaknya. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala kaum Nabi Muhammad SAW berebutan untuk mengambil minuman itu. Karena Rasulullah juga sudah menunggu umat-umatnya untuk meminum di mimbar. Okay. Tapi ketika itu Rasulullah melihat ada beberapa manusia yang susah untuk mengambilnya. Maka Allah mengatakan, ini istilah bahasa kita, ya Allah ini umatku kok ada yang susah untuk mengambil air dari telagaku. Wahai Muhammad, memang ini umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah peninggalanmu. Jadi ada beberapa umat Nabi Muhammad yang tidak diizinkan untuk meminum. Tidak semua. Karena ketika kita minum seorang hamba ini minum telaga Al-Kautsar satu teguk saja, itu selamanya tidak akan haus. Karena kenapa? Karena posisi ketika kita padang mahsyar ini posisinya gak cuma berapa hari, bertahun-tahun. Karena setiap orang satu sidang ya. Padahal saat itu miliaran orang. Ya, miliaran orang. Ya. Maka kita perlu nih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meminum dari air telaga Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang melepas dahaga saat itu kecuali ketika dia minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika kepada Tuhanmu karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah dan sembelihlah. Jadi ini ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pertama Rasul Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan jangan lupa untuk beribadah. Ketika kita mendapati dalam diri kita ternyata Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat, maka rasa syukur kita yang paling baik adalah kita menjalankan semua ibadah yang Allah telah perintahkan kepada kita. Maka salatlah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fasum misalnya gitu. Fasum itu maksudnya berpuasalah. Tapi kalau bilangnya fasal. Karena salat itu ibadah yang paling utama. Kalau haji kita masih mastata'tum ya, masih kemampuan nih kalau kita mampu. Kalau zakat juga tergantung masalah ekonomi, tergantung dia sudah masuk nisab atau tidak begitu ya. Untuk berzakat kalau dia termasuk orang muslim dari kewajiban dia untuk berzakat. Kalau puasa dia bisa mengqadha ketika dia sakit. Tapi kalau salat mau dia dalam keadaan apapun tetap harus salat. Sampai meninggal pun di salati gitu. Tidak ada uzur dalam salat. Kalau misalnya kita dalam keadaan kita tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau bisa tidak bisa duduk berbaring. Kalau tubuh ini nggak bisa digerakkan isyarat. Tidak ada
undur sama sekali. Kalau dalam keadaan kita mukim, sholat. Dalam keadaan safar, sholat juga. Gitu. Dalam keadaan perang, sholat juga. Ada posisi ketika Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan dia tidak sholat? Tidak ada. Setiap waktu, setiap tempat, keadaan apapun, posisinya apapun, tetap diwajibkan untuk menunaikan sholat. Karena sholat termasuk ibadah yang paling afdal. Dan ibadah pertama yang Allah akan tanya kepada setiap hambanya ketika sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lirabbika, dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya karena apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanhar, dan sembelihlah, berkurbanlah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan berkorban? Karena setiap pengorbanan, setiap harta yang disedekahkan itu paling baik adalah sedekah ketika berkorban. Ya. Ketika misalnya kita infak, sedekah ketika Jumatan misalnya, atau setelah salat subuh misalnya, atau kita memberikan makan anak yatim misalnya, atau orang tua apa, itu dibandingkan dengan kurban dia lebih afdal. Walaupun yang lain juga afdal, yang lain juga bagus, tapi kalau dibandingkan dia lebih afdal berkurban ketika Idul Adha kalau dalam Islam. Makanya ketika zamannya Nabi Adam Habil dan Qabil itu kan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk berkurban. Walaupun kurban mereka berbeda, Habil dengan buah, Qabil dengan buah, Habil dengan hewan ternak. Karena berkorban ini ibadah untuk mensedekahkan harta yang terbaik. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diejek dengan terputusnya nasabnya, istilahnya bukan nasab ini, terputus penerusnya. Ketika anak-anak yang meninggal, maka sungguhnya mereka yang terputus. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad ini anaknya bukan sekedar masalah nasab saja. Umat Islam ini anak dari Rasulullah SAW. Misalnya kalau bahasa kita anak ideologi begitu ini, yang istilahnya selalu mendoakan, menyebut-nyebut namanya. Nama yang paling banyak disebut di dunia ini Nabi Muhammad. Orang yang paling bangga ketika namanya dengan nama Muhammad, anak yang paling bangga dengan nama-nama itu, yang paling bangga dengan nama Nabi Muhammad. Anaknya tidak. Beda dengan orang-orang yang mengejek misalnya Abu Jahal. Apakah ada yang namakan anaknya dengan Abu Jahal? Tidak ada, orang kafir pun tidak mau. Namanya Abu Jahal tidak mau. Kalau orang kafir ada, yang namanya orang kafir Muhammad ada. Begitu. Maka kemuliaan itu ada. Maka nasab itu tidak akan terputus, ideologi juga tidak terputus. Nabi Muhammad selalu ada. Dan setiap orang yang mengejeknya pasti ada yang terima. Sampai sekarang, kalau ada umat Islam tahu ada Nabi Muhammad dijadikan bahan olokan, tidak ada yang terima. Sampai sekarang. Apalagi zaman Nabi Muhammad. Sampai ada para sahabat ketika ditali sama orang-orang kafir itu, dan mau bahasa kita dimutilasi gitu. Sambil mengatakan, apakah engkau ingin aku gantikan dengan Muhammad? Kamu biar bebas saja, kamu nikmati hidup ini, kamu gantikan posisimu dengan Nabi Muhammad. Para sahabat mengatakan, kalaupun sampai Nabi Muhammad itu kena satu duri yang menancap di kakinya, saya itu nggak ada, apalagi diikat seperti ini sampai segitunya. Dan saat itu juga sahabat itu di sini. Begitu. Itu kecintaan para hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintai Muhammad. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.